Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah telah mendudukkan kita dalam majelis, yaitu majelis ilmu, di mana dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Wa majtama qaumin fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikati wa zakarahumullahu fi man indah." Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, seperti ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi antara iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Ini dua hal yang tidak bisa. Orang yang tidak berilmu akan susah dikatakan dia beriman. Karena iman itu harus diilmui dan ilmu itu harus diimani. Nah, ini. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa majtama'ah, dan tidaklah orang berjamaah berkumpul suatu kaum di dalam rumah Allah, min buyutillah, dari rumah-rumah, yatlunal kitab, membacakan Al-Quran, kitab, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Jadi artinya semua orang bisa mengajarkan asalkan ada yang mau diajar, ya. Karena kalau tidak ada yang mau diajar, tidak bisa kita mengajar. Jadi guru itu tidak ada apa-apanya kalau muridnya tidak ada. Dia tidak bisa jadi guru kalau tidak ada murid. Nah, ini perlu dipahami. Nah, apa yang kita dapat, maka Allah akan menurunkan, ya, hidayah, menurunkan menurunkan sakinah, ketenangan jiwa. Nah, jadi begitu kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita akan tenang apabila kita memang orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, dibacakan Al-Quran, dia gelisah. Bahkan dia bisa memaki, mencemooh ayat-ayat yang kita baca itu, atau sekaligus menantangnya. Nah, ini. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat menaungi mereka. Memayungi mereka. Rahmat. Rahmat itu kalau dalam bahasa dunia kasih sayang. Tapi kalau rahmat dalam bahasa akhirat adalah surga. Beda-beda. Ya, jadi kalau Allah merahmati, maka nanti di akhirat kalau Allah merahmati hambanya, artinya dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau selama di dunia, belum bisa masuk surga kalau belum meninggal dunia. Maka dia dikasih petunjuk, dilindungi, dan diarahkan, diberikan hidayah. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat, malaikat yang jaga. Cuma kita tidak lihat. Majelis seperti ini disenangi oleh malaikat. Yang terakhir, yang keempat adalah wa zakarahumullahu fi man indah, dan diingat, disebut-sebut, Allah menyebut-nyebut di hadapan para malaikat orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Disebut-sebut. Dan kalau disebut, minimal 2 nama disebut, yaitu nama orang yang hadir dan nama orang tuanya.
Ya, umpamanya Fulan bin Fulan. Seperti itu. Nah, ini jemaah sekalian, ini perlu kita pahami apa ini? Hadis ini supaya kita tetap bersemangat. Iya, kalau tidak ada semangat walaupun kekuatannya besar, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya walaupun kelihatannya agak lemah, ya fisik tidak terlalu sehat, tapi ada semangat, maka dia bisa lebih lebih aktif ya untuk belajar. Ya, kita ini saling belajar. Di mana Rasulullah menyampaikan bahwa wajib itu belajar itu wajib. Talibul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Berarti kalau kita tidak melaksanakannya, berarti kita berdosa. Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah ini. Kemudian sampai kapan kita harus belajar ilmu? Rasulullah sampaikan. Rasulullah sampaikan bagaimana? Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Di ayunan kita belajar apa? Di liang lahat kita belajar apa? Nah ini. Batasnya di situ. Di ayunan kita belajar menggunakan bahasa universal. Satu bahasa untuk semua keperluan. Waktu lapar bahasanya menangis. Waktu mau buang air menangis. Iya. Waktu apa lagi? Ngantuk, dia menangis. Jadi itu bahasa kita dulu waktu di ayunan. Bahasanya sama, satu bahasa untuk semua keperluannya, cuma nangis. Tapi seorang ibu yang belajar dari anaknya, dia tahu bahwa ini anak saya lagi sakit perutnya. Dia menangis, wah sakit perut ini. Tidak ada yang ngajari, tidak ada gurunya. Tapi Allah kasih ilham sama ibu. Dia tahu anakku ini lagi sakit perut. Anakku ini lagi lapar karena suara tangisnya seperti ini dan seterusnya. Itu tidak ada dipelajari di buku itu, tidak ada kitabnya. Kalau saya tidak tahu apakah di perpustakaan sudah ada. Tangis seperti ini berarti seorang anak itu adalah lagi sakit perut dan seterusnya. Itu tidak seperti itu. Kemudian terakhir daripada di ujung akhir kehidupan kita, menjelang masuk liang lahat, kita diantar juga dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa menangis. Tapi yang menangis itu adalah yang kita tinggalkan. Sementara di awal tadi ketika kita lahir, kita yang menangis, yang lain tertawa, tersenyum, bahagia. Kemudian di akhirnya adalah seharusnya yang meninggal itu tersenyum dan yang ditinggalkan itu menangis. Saya kira itu pengantar dari diskusi kita. Semoga ini bisa menjadi sebuah awal untuk kita mengembangkan ini apa yang kita tahu bersama. Saya tahu di sini ya Allah memberikan ilmu kepada masing-masing seseorang. Siapa yang rajin mengumpulkan, dia akan mendapatkan banyak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau masuk sedikit tentang menangis tadi itu. Ya. Anak-anak yang menangis. Sekarang ini baru saya tahu kalau ada dokter punya ilmu jiwa lain. Tidak sesuai dengan firasatnya seorang ibu. Dan dia ajarkan ilmunya kepada ibu-ibu yang baru melahirkan. Ilmunya begini, kalau kau punya anak menangis, lepaskan dia menangis sampai dia capek. Nanti dia capek baru kamu ambil. Itu ilmunya itu dokter. Tetapi alhasil ada akibatnya. Baru-baru ini ada di media sosial. Gara-gara anaknya menangis sampai meninggal. Karena dia lepaskan begitu saja. Nah, meninggal anaknya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak layani. Mungkin anaknya sudah sakit perut. Tapi karena ada gurunya, sang dokter tadi ini. Salah guru. Nangis. Langsung meninggal. Jadi sebenarnya itu soal ilmu. Kita juga harus melihat gurunya. Siapa guru sebenarnya. Ya kan? Ini langsung dia menerima begitu saja. Nah, akhirnya akibatnya begitu. Padahal sebenarnya feeling seorang ibu itu dia pasti tahu ya, seperti dijelaskan tadi itu. Ini menangis karena lapar kah? Dia atau mau kencing?
ataupun sakit perut misalnya, pasti dia tahu karena feelingnya. Karena orang yang paling dekat kepada anak itu ibunya. Kalau bapaknya itu tidak terlalu dekat ya. Kecuali kalau dia sudah besar-besar barangkali baru mungkin bisa dekat. Tapi waktu dia posisinya balita, ya itu ibunya itu yang berperan sekali. Jadi saya berharap kepada netizen, kalau ada seorang dokter yang mengajarkan seperti itu, jangan langsung ditangkap. Karena boleh jadi itu dokternya salah guru juga. Jadi ini yang penting ya. Karena akibatnya kita sendiri yang dapatkan. Ya itu. Saya kira itu saja sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz membicarakan masalah ilmu dan iman. Menurut saya, orang yang berilmu itu belum tentu beriman. Tapi jelas orang yang beriman itu berilmu. Bagaimana kira-kira pendapatnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami mau mengatakan sesuatu yang apa sih namanya belum tahu persis gitu loh. Antara tadi Pulan dan apa namanya gitu ya. Pulan kalau perempuan atau pakai Pulan atau pakai Bulana. bulan atau terus kalau laki-laki apa gitu sebutannya gitu Pak. Sebutan ini loh apa sih? Ucapan-ucapan itu loh untuk binti atau pintu. Itu yang disebut perempuan atau laki-laki gitu loh. Kalau masih hidup atau yang sudah mati gitu loh. Belum tahu. Beda. Saya beda apa sih namanya kata-kata pintu untuk laki-laki atau untuk perempuan gitu loh. Binti kalau binti perempuan atau laki-laki. Ya. Ya,